Dalam hidup, ada hukum alam yang tak bisa dihindari. Apa yang kita tanam, cepat atau lambat akan kembali pada kita. Ketika seseorang menggunakan cara-cara gelap seperti black magic untuk merebut, menghancurkan, atau mengendalikan hidup orang lain, mereka lupa satu hal penting: semesta tidak tinggal diam. Karma mungkin berjalan dalam diam, tapi ketika ia datang, dampaknya bisa mematikan. Tak hanya untuk satu orang, tapi juga bagi siapapun yang terlibat dalam kejahatan itu, termasuk pihak ketiga yang merasa menang karena berhasil merebut sesuatu yang bukan miliknya. Pembacaan ini bersifat general dan timeless. Artinya energi yang tertarik bisa berasal dari siapa saja, kapan saja kamu nontonnya. Energi ini adalah milik banyak orang. Jadi gunakan intuisi untuk menyaring mana yang paling sesuai dengan kondisimu. Jika pesan ini terasa menusuk hati, bisa jadi memang semesta sedang menuntunmu untuk menyadari sesuatu. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Apa yang kamu rasakan bukan kebetulan, dan semua luka yang kamu alami sedang menuju ke titik penyembuhannya. Sekarang, sambil sedang mengocok kartu dan menyatu dengan energi yang datang, mari kita lihat apa yang semesta ingin ungkapkan tentang karma, tentang si dia, dan tentang pihak ketiga yang pernah mencoba menjatuhkanmu. Kartu pertama, Five of Swords. Kamu pernah merasakan betapa pedihnya dikhianati oleh seseorang yang seharusnya melindungi hatimu. Five of Swords berbicara tentang kemenangan yang pahit, di mana dia dan pihak ketiga mungkin merasa menang karena telah mengirimkan energi gelap untuk mengacaukan hidupmu. Namun, kemenangan seperti itu tidak membawa kedamaian. Mereka mungkin tertawa hari ini, tetapi jauh di dalam diri mereka ada kegelisahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Hati kecil mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukan kemenangan sejati, melainkan pelarian sesaat dari kekosongan batin mereka sendiri. Luka yang mereka torehkan padamu akan menjadi luka yang mereka rasakan dalam bentuk yang jauh lebih dalam. Energi hitam yang mereka kirimkan tidak lenyap begitu saja di semesta. Ia berjalan, berputar, dan akhirnya kembali ke asalnya seperti pedang bermata dua yang tidak pandang bulu. Five of Swords menggambarkan bagaimana mereka yang bermain curang akan merasakan pedihnya hasil dari tipu muslihat mereka sendiri. Alam tidak pernah membiarkan ketidakseimbangan bertahan lama. Apa yang telah mereka lemparkan ke arahmu akan kembali, dan kali ini lebih keras. Kamu mungkin tak melihatnya secara langsung, tapi kamu akan merasakannya dari ketenangan yang mulai kembali ke hidupmu. Sebuah ketenangan yang tidak bisa mereka miliki lagi. Pihak ketiga yang merasa bisa mengendalikan takdirmu akan terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Ketika ketakutan mulai tumbuh di dalam mereka, takut akan kutukan yang mereka bangun, takut akan kehilangan kendali, itulah saat keadilan mulai berbicara. Kamu tak perlu membalas dengan cara yang sama. Cukup melangkah maju, perlahan tapi pasti, meninggalkan mereka dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Five of Swords bukan sekadar peringatan, tapi pengingat bahwa dalam setiap kekalahan yang kau rasakan dulu, ada kemenangan yang lebih besar sedang disiapkan untukmu. Sebelum kartu kedua terbuka, biarkan energi kosmik berbicara karena setiap kartu membawa cerita yang dalam yang tak bisa ditebak hanya dari permukaannya. Kadang, pesan yang tersimpan jauh lebih tajam daripada yang kita bayangkan. Ini bukan sekadar lambang, tapi cermin dari energi yang sedang bekerja di balik layar. Kartu kedua, King of Wands. King of Wands muncul sebagai simbol kekuatan yang disalahgunakan. Pihak ketiga mungkin merasa seperti penguasa yang mampu mengontrol arah hubungan dan emosi orang lain. Mereka menggunakan keangkuhan sebagai tameng, mengira bahwa kendali atas mantan pasanganmu memberi mereka kuasa atas segalanya. Tapi apa yang mereka tidak pahami adalah bahwa energi King of Wands tidak mentolerir kesewenang-wenangan. Dalam hidup, ada hukum alam yang tak bisa